Selamat datang di kuliah e-learning ITB. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Fisika Dasar dengan bab Gerak Harmoni. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai osilasi harmonis. Slide pertama ini menunjukkan suatu prinsip dasar alat yang disebut dengan seismograf. Seismograf adalah suatu alat mendeteksi gempa bumi. Pada umumnya alat ini terdiri dari suatu osilator yang akan bergetar jika menerima gangguan dari luar. Pada ujung alat yang bergetar dipasang pena yang akan merekam bentuk getaran tersebut pada permukaan kertas. Garis besar pembahasan materi osilasi harmonik adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita akan menentukan definisi gerak harmonis sederhana dan besaran-besaran fisis yang merupakan ciri khas dari gerak osilasi ini. Setelah memahami definisi dan besaran fisis tersebut, maka beberapa contoh tentang gerak harmonis sederhana akan dipelajari. Dalam hal ini, kita akan mempelajari gerak harmonis dari pegas dan bandul. Selanjutnya, kita akan membahas jenis gerak osilasi harmonis yang paling mudah dipelajari, yaitu gerak osilasi harmonik sederhana, yang sering disebut juga dengan gerak harmonis sederhana. Hal yang menarik dari gerak harmonis adalah saat kita mempelajari perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan bentuk energi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu ciri khas dari gerak osilasi harmonis. Akhir dari materi ini, kita akan melihat bahwa pada kenyataannya di alam, gerak osilasi harmonis tidak pernah ditemukan. Yang kita selalu temukan adalah gerak harmonis teredam dan gerak harmonis terpaksa. Secara sederhana, gerak osilasi harmonik atau periodik dapat dipandang sebagai suatu gerak dari benda, di mana posisi dari benda yang bergerak tersebut mengalami pengulangan di sekitar posisi setimbangnya dalam suatu selang tertentu. Sedangkan, gerak harmonis sederhana adalah suatu gerak osilasi harmonis yang posisinya atau perpindahannya memenuhi fungsi sinus atau kosinus. Besaran fisis yang menunjukkan pergeseran maksimum dari posisi atau titik seimbang tersebut dinamakan amplitudo dan disimbolkan dengan huruf A besar. Amplitudo memiliki satuan meter atau M dalam skala internasional. Frekuensi atau F merupakan besaran fisis yang menunjukkan banyaknya osilasi yang terjadi per satuan waktu. Besaran fisis ini memiliki satuan Hertz atau Hz dalam skala internasional. Besaran fisis lainnya adalah perioda atau T. Besaran ini menunjukkan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali osilasi. Satuan dari besaran ini adalah detik atau S dalam skala internasional. Gerak harmonis sederhana merupakan gerak osilasi harmonik yang paling mudah dipelajari. Ciri khas dari gerak ini adalah fungsi posisi atau perpindahan dari waktu dapat dituliskan sebagai fungsi sinus atau kosinus. Dalam slide ini kita menggunakan fungsi kosinus. Xm menunjukkan besaran amplitudo dari gerak harmonis tersebut. Omega T plus Pi adalah besaran fasa dari gerak harmonis tersebut. Dalam hal ini, omega adalah frekuensi sudut dan Pi adalah fasa awal. Pada gambar fungsi kosinus di slide, perioda dapat ditentukan dari lebar selang waktu antara dua buah amplitudo.
Besaran fisis frekuensi sudut merupakan suatu besaran yang dikaitkan dengan perioda. Pada persamaan pertama yang muncul di slide, nilai suatu fungsi kosinus mempunyai nilai yang sama untuk waktu sama dengan T kecil dan T kecil plus T besar atau perioda. Pengulangan dalam selang perioda tersebut dalam fungsi kosinus akan bernilai sama jika fasa tersebut besarnya ditambah dengan 2pi. Maka akan diperoleh persamaan bahwa omega T sama dengan 2pi. Sehingga omega sama dengan 2pi dibagi T besar atau perioda. Atau omega sama dengan 2pi dikalikan dengan F atau frekuensi. Kecepatan osilasi adalah perubahan posisi terhadap waktu. Secara matematik dapat didefinisikan sebagai turunan fungsi posisi atau perpindahan terhadap waktu. Untuk fungsi yang kita punyai dapat dilihat pada persamaan yang muncul berikut ini. Berdasarkan persamaan kecepatan osilasi tersebut, maka dapat ditentukan bahwa besar kecepatan osilasi maksimum atau dikenal dengan amplitudo kecepatan adalah frekuensi sudut omega dikalikan dengan amplitudo xm. Berdasarkan pemahaman tentang kecepatan osilasi, maka percepatan dari gerak osilasi tersebut dapat dirumuskan seperti yang tampak pada slide. Dalam hal penyederhanaan dari persamaan percepatan osilasi, dapat dikaitkan sebagai perkalian antara kecepatan sudut kuadrat dengan fungsi posisi dari gerak osilasi. Percepatan osilasi maksimum didefinisikan sebagai amplitudo percepatan. Besar dari amplitudo kecepatan merupakan perkalian antara kecepatan sudut kuadrat dengan amplitudo posisi. Pembahasan selanjutnya dari gerak osilasi adalah memahami beberapa contoh tentang gerak harmonis sederhana. Contoh pertama yang akan dipelajari adalah suatu gerak harmonis dari pegas. Seperti tampak pada slide, sebuah balok bermasa M terletak pada suatu bidang mendatar yang licin. Salah satu ujungnya terikat pada pegas, sedangkan ujung pegas lainnya terikat pada sebuah dinding. Jika balok digerakkan ke samping kiri atau kanan, maka balok akan berosilasi dengan simpangan maksimum xm. Untuk memahami gerak osilasi dari balok tersebut, maka kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada pegas. Pada pegas, hanya terdapat gaya pemulih dari pegas yang arahnya selalu melawan arah gerak. Pada slide, arah gaya pemulih pegas adalah ke kanan, sebab gerak sedang bergerak ke kiri. Secara matematik, hukum 2 Newton dapat dituliskan seperti pada persamaan yang muncul pada slide. Tanda minus menunjukkan bahwa posisi selalu berlawanan dengan percepatan. Pada persamaan berikutnya, kita mengaitkan dengan gaya pemulih pegas yang besarnya bergantung kepada konstanta pegas K. Selanjutnya, kita dapat mengaitkan antara konstanta pegas, frekuensi sudut, dan perioda. Seperti tampak pada persamaan-persamaan selanjutnya yang muncul pada slide. Secara matematis, maka kita akan mempunyai persamaan yang muncul pada slide. Dengan mengubah percepatan sebagai turunan kedua dari posisi sebagai fungsi dari waktu, maka akan diperoleh persamaan diferensial biasa orde 2. Dengan konstantanya adalah frekuensi sudut.